Wah, anak sekolah aja juga nggak pernah terjadi debat yang seperti itu. Ini calon presiden dan wakil presiden, debatnya kok konyol ya. Konyol, bener konyol. Kalau kita mendengar kata debat, sebenarnya kita akan langsung berpikir itu sebuah pertandingan, sebuah perlombaan. Nah, kalau anak-anak sekolah aja sudah melakukan debat, anak kelas 11, kelas 12 SMA itu sudah ada mata pelajaran dalam mata pelajaran bahasa Indonesia khusus materi debat. Nah, karena debat diajarkan di sekolah, maka sekolah-sekolah itu melakukan lomba debat antar SMA. Bisa tingkat kabupaten, bisa tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Tapi debat yang dilakukan oleh anak-anak sekolah ini luar biasa bagusnya. Tanpa membuat orang sakit hati. Karena tidak ada yang menyerang. Istilah serang menyerangnya itu hanya dalam hal pro dan kontra, tidak menyinggung tentang kelemahan-kelemahan pribadi. Yang luar biasa, debat capres, cawapres di Republik ini pada tahun pemilu 2024 ini sangat luar biasa. Memang debat itu merupakan platform yang paling penting untuk mengetahui bagaimana reaksi, bagaimana konsep, bagaimana misi yang akan diemban kalau yang bersangkutan terpilih menjadi presiden. Di samping itu juga memberi wawasan kepada pemilih-pemilih yang belum mendapat ketetapan siapa yang akan dipilih. Paling tidak melalui debat itu bisa mengetahui akan visinya. Nah, debat presiden ini boleh saya katakan yang sudah 3 kali bermain, 2 kali untuk calon presiden, 1 kali untuk wakil presiden, debatnya masih dalam hal kontestasi perlombaan untuk menyerang. Yang paling terakhir debat pada tanggal 7 Januari itu baru menyampaikan visinya saja, tiba-tiba sudah menyerang calon lawannya. Atau boleh dikatakan bukan calon lawannya, tapi memang menjadi lawan dalam kontestasi politik ini. Nah, tentu serangan-serangan ini ada yang sifatnya memprovokasi untuk tampil menang, yang satu untuk tampil kalah. Nah, kalau ini terus-menerus sampai ke 5 kali debat nanti, tentu akan membuat calon-calon yang ikut berkontestasi dalam pemilu, calon presiden, wakil presiden ini akan tidak bersahabat. Ya, pastilah karena yang diserang itu sifatnya pribadi. Dan menyerang secara pribadi tentu akan menimbulkan ya permusuhan, menimbulkan kedengkian, menimbulkan ketidakbersahabatan, dan yang paling lama yaitu menimbulkan luka batin yang sangat mendalam. Kalau saya melihat dalam debat pertama, kedua, ketiga sudah tampak sekali adanya luka-luka yang diterima oleh calon-calon presiden. Ya. Malahan yang pada debat ketiga calon presiden setelah berakhir tidak sempat memberikan salam jabat tangan. Ini sebuah pertanda
bahwa itu sudah terjadi luka batin, sekalipun alasan tidak ketemu. Lah, ketika turun dari panggung, begitu selesai sebetulnya 3 orang ini masih ada di panggung. Lah kok tidak selesai, tidak ketemu. Nah, ini kan sebuah alasan saja. Nah, ini pertanda bahwa terjadi luka batin yang sangat dalam. Ya, kalau dilihat dari segi psikologi, ya, dari sosiologi, pastilah itu akan tampak sekali jika dikaji dari sudut psikologi. Ya. Dari psikolinguistik sebetulnya kelihatan di dalam diskursus berbahasanya, ya, terutama dalam berbahasa lisan, sangat jelas itu menyerang secara pribadi. Baru dimulai loh, yang diserang itu pribadinya, bukan jabatannya. Kan aneh itu. Ya, tentang kepemilikan lahan yang luar biasa, sampai 3.000 sekian ratus hektar itu. Mestinya kan bisa ditanya atau digali dulu, apakah itu kepemilikan pribadi ataukah itu kepemilikan dalam bentuk badan usaha. Ya. Kepemilikan pribadi apakah bisa ya sampai begitu penguasaan lahan. Tetapi kalau badan usaha, saya yakin itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi, ini bagian dari debat presiden. Lalu dalam debat itu kadang-kadang juga menyesatkan. Ada singkatan yang tidak dijelaskan. Akhirnya terjadilah ketidaktahuan untuk menjawab dari lawan berdebat. Nah, ini memang pihak moderator mestinya perlu memberi penekanan, perlulah diberi penjelasan. Wah, anak sekolah aja juga nggak pernah terjadi debat yang seperti itu. Ini calon presiden dan wakil presiden, debatnya kok konyol ya. Konyol, benar konyol. Nah, sekarang ini mencerminkan bahwa kepemimpinan di negeri kita masih belum berpikir untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Sekalipun secara pribadi-pribadi menyatakan untuk kemajuan. Ya, ada yang berkata sebagai panglima, bukan panglima perang, tapi panglima di dalam diplomasi. Ya, ini baik, tapi sekali lagi debat capres-cawapres ini sangat menyakitkan. Ada kata omon-omon, ini kan juga tidak baik. Tapi kenapa terjadi demikian? Karena memang sebelumnya menimbulkan emosi yang luar biasa untuk naik dengan tinggi. Maka juga akan dibalas dengan hal yang demikian. Nah, begitulah kondisi bangsa kita di dalam debat presiden. Memang debat adalah pertandingan, debat adalah perlombaan, tetapi debat bukan semata-mata untuk menjatuhkan citra pribadi, ya, bukan untuk mencari kelemahan pribadi-pribadi di dalam berdebat itu. Sesungguhnya dalam debat itu adalah mengejar isi atau substansi apa yang akan diperdebatkan. Sehingga terjadilah pro dan kontra dengan baik, bukan menyerang untuk melemahkan, menjatuhkan. Dan itulah yang sebetulnya banyak orang menilai bagi masyarakat tertentu memang kalau ada lawan debat yang tidak bisa menjawab dengan baik, itu diberi dengan tepuk tangan, diberi dengan sorakan yang luar biasa. Itulah tanda kemenangan. Padahal kemenangan bukan itu yang dimaksud di dalam debat. Ya, malahan dalam debat juga memberikan penilaian bahwa si X tidak berhasil di dalam memimpin sebuah institusi. Nah, ini kan sebuah contoh
Apakah ketika dia menyatakan penilaian terhadap si X lawan debat itu menggunakan instrumen penilaian sehingga bisa menetapkan si X menilai ada 5, lalu ada yang di bawah 5. Ya, kalau tidak menggunakan instrumen kan itu sifatnya subjektif sekali. Ya. Kalau seperti itu nanti akan kejar-mengejar. Toh ketiga calon presiden ini semuanya adalah mantan pejabat dan satu masih pejabat. Yang satu gubernur Jakarta, yang satu gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang satu masih menjabat sebagai menteri. Apakah ketiganya tidak memiliki kekurangan di dalam menjabat? Tentu ada. Ya. Malahan pada debat yang pertama itu pun sudah menyerang di dalam hal keprestasian jabatan. Nah, sekali lagi, dalam hal berdebat mestinya bicara tentang isi untuk memajukan Indonesia. Isi dari debat itu jangan sampai menimbulkan pertengkaran. Isi dari debat itu jangan sampai menjatuhkan pribadi yang mulia ini. Ya, karena setiap pribadi yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah pribadi-pribadi yang mulia. Oleh karena itu, pada saat-saat ke depan, para debater ini, calon presiden, mestinya mengungkap tentang isi-isi yang baik. Ya, sekalipun pro dan kontra, tetapi tidak menjatuhkan martabatnya. Oke, sampai di situ tentang penilaian saya dalam hal debat capres yang pertama, kedua, hingga yang ketiga.